Kesalehan manusia, kata Yesaya, hanyalah seperti kain kotor. Dalam bahasa Ibraninya ukeveget itu, atau filthy rags dalam bahasa Inggris, itu berarti kain yang dipakai wanita pada saat menstruasi. Begitu. Jadi betapa kotornya. Manusia tidak ada yang baik di hadapan Tuhan Allah. Di dalam pengertian-pengertian inilah, bahwa relasinya dengan Tuhan, posisinya sudah bergeser, dan dalam pengertian epistemologis, dia sudah tidak benar memahami Allah, lalu dalam pengertian moral, dia sudah rusak, tidak ada kesalehan yang benar-benar saleh di hadapan Tuhan Allah, maka manusia itu total depravity. Ini pengertian tentang total depravity. Baik, terima kasih kepada Pak Muriwali untuk pemaparan materinya. Dan dari yang saya dengar yang Pak Muriwali jelaskan tadi, sebenarnya boleh dibilang hampir semuanya saya amini begitu. Artinya kalau total depravity dijelaskan sedemikian saja, ya saya juga amin-amin saja bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan lain sebagainya. Jadi, Salam. Nama saya Pemuri dan Sejati. Hari ini kita akan membahas doktrin tulip. Pada video di awal adalah debat tulip antara MYM atau Muriwalianto Matalu dari pihak Reform dan Stephen Liao dari pihak Arminian. Secara garis besar Stephen Liao setuju dengan MYM, walaupun ada yang tidak setuju. Pada video di channel saya yang pertama, saya berkata, jika ingin melawan ajaran sesat, belajarlah dari gereja Reform, gereja yang berkiblat pada ajaran bapak-bapak gereja dan tradisi, lebih sulit disesatkan daripada gereja yang hanya sekedar kumpul-kumpul datang ibadah. Untuk itu saya akan membahas doktrin kebanggaan Reform yaitu tulip. Apa itu doktrin tulip? Lihat video ini. Apa yang dimaksud dengan tulip? Nah, kita banyak yang sudah tahu kalau tulip itu adalah singkatan dari sebuah kepanjangan yang terkenal sekali. T itu total depravity, kerusakan total. Kemudian U-nya adalah unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Lalu L-nya adalah limited atonement, penebusan terbatas. I-nya adalah irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak atau anugerah yang berdaulat. P-nya adalah perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Sebenarnya doktrin tulip cukup sulit, perdebatannya pun banyak di YouTube karena itu tidak mungkin membahas doktrin tulip dalam waktu singkat, tetapi tujuan video ini hanya mempermudah orang awam memahami atau memberi gambaran doktrin ini. Karena begitu sulit dipahami, maka saya merumuskan dalam bahasa yang sangat sederhana. Versi Pemuri dan Sejati. T. Tahukah Anda bahwa semua manusia berdosa, dan mempunyai kecondongan pada dosa dan tidak dapat menyelamatkan diri? Ayatnya ada di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu Allah Bapa memilih mereka yang akan diselamatkan, tanpa syarat. Ayatnya ada di Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Perhatikan kata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa. Ini artinya Bapa yang membuat seseorang datang kepada Tuhan Yesus. Artinya jika tidak ditarik Bapa tidak mungkin bisa datang. L. Lihatlah kepada Yesus, yang menebus orang-orang pilihan yang diberikan Bapa kepadanya. Ayatnya ada di Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Perhatikan kata dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini artinya, setelah ditarik Bapa, lalu ditebus Yesus. Ingatlah kepada Roh Kudus yang melahirbarukan kita, menghidupkan kita, memampukan kita untuk taat. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. P. Percayalah pada pemeliharaan Allah itu sempurna, Bapa yang memilih kita, Yesus yang menebus kita,
Roh Kudus yang melahirbarukan kita akan menjamin keselamatan kita. Ayatnya ada di Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah ayat-ayat tentang doktrin tulip. Dengan seperti ini, lebih ada gambaran untuk memahami doktrin tulip kan? Terima kasih. Sola gratia hanya oleh anugerah. Sola fide hanya oleh iman. Solus Christus hanya oleh Kristus. Sola scriptura hanya Alkitab. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja kita yang mulia.